Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Sesati waruhani seluruh para kekasih-kekasihnya Allah yang ada di bumi maupun di langit, yang zahir maupun yang batin, zahiran wa batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillah. Soal semuanya para guru-guru saya yang zahir maupun yang batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. So naruhi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Syekh Daerah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ibadallah rijalallah agisuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asana dobi fadalillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuyitini khalisna minal balwa ya Allah. Para bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku semua dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dalam dunia ini, yang hidup ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk mengingatnya ya. Jangan sampai kita hidup urip ya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah terus selali karo Gusti Allah, selalu dolim karo Gusti Allah, karo nyekelin ndas ngene ngeplak ndas kok aku gak entuk rezeki ya, kok aku gak entuk apa-apa ya. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu bekerja ya, niatnya itu ingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita itu hidup di dalam dunia sedikit pun melupakan Allah ya. Di saat kita kerja, di saat kita tidur ya, di saat kita ke masjid, kita baca Quran ya, kita bersedekah, itu mengingat Allah ya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu tidak menyuruh kita mencari harta ya. Kita diciptakan itu untuk menyembahnya, beribadah kepadanya, mengingatnya, iling bahwa adewe iki urip iki enek sing nguripi ya. Urip iki enek, jangan sekali kita itu rakus dalam diri kita, mendolimi diri kita, merasa diri kita itu yang sholat, merasa diri kita itu yang ibadah ya. Padahal Allah itu menyuruh kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia
melainkan agar mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 50. Bukan berarti kita hidup di dunia ini nggih engkel-engkelan, nggih umuk-umukan, nggih saing-saingan, nggih golek donya, nggih mengikuti alur hawa nafsu yang selama ini memutuskan tali ruh kita kepada Allah. Ya. Kita itu disesatkan oleh hawa nafsu minal jinni wal insi, ya. Diperbudak hawa nafsu, kon kloyang kloyo golek dunya tanpa mengingat Allah, ya. Kon urip iki selalu dilalikan Allah supaya kita tersesat, ya. Supaya kita itu masuk neraka, supaya kita itu ngombe banyu budek, supaya dadi wong bingung, ya. Supaya kita itu berada wong bingung, ya. Tujuannya kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah dan selalu mengingatnya dan tidak mengakui atas apa yang kita usahakan, ya. Itulah kehendak Allah, itulah pertolongannya Allah. Kita kembalikan kepada ilahiyahnya Allah, Robnya Allah. Tanpa Allah, kun fayakunnya Allah, kita tidak bisa kaya. Tanpa Allah kita tidak bisa ke masjid. Tanpa Allah kita tidak bisa belajar. Jangan merasa kita itu so alim. Jangan merasa kita itu wah, ya, dipanggil ini, panggil itu. Ternyata kita itu diperbudak hawa nafsu, dolim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Cepatlah kembali kepada Allah, minta ampunlah kembali kepada Allah, supaya kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah merupakan hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya, sebagaimana sabda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Selanjutnya Nabi bersabda, hak Allah yang harus ditunaikan hambanya adalah mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, sedangkan hak hamba atas Allah ialah Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Al-Bukhari. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kita harus pahami, kita ini di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Semuanya ini haknya Allah. Wa qul ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Jangan kita akui bahwa kita bisa ngomong begini, ya, bisa tablik, bisa tausiah, bisa habis Quran, ya, sugih mobil akeh, iso duwe sawit ombo, iku tanpa kehendaknya Allah, tanpa haknya Allah dikasih di situ, kita tidak berdaya, sahabat-sahabat. La haula wala quwwata. Ingatlah, sadarlah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bahwa kita itu selama ini sebenarnya konyol tanpa Allah, ya. Kita adewi kira iso apa-apa, ojo rumangsa adewi ki iso apa-apa, ya. Sing iso ngomong, sing iso maha pinter iki guru Gusti Allah. Makanya kita harus tahu haknya Allah. Pasti Allah tahu haknya hambanya, ya. Kita tidak boleh syirik. Makanya diarahkan kita itu menyekutukan Allah itu, kita itu beribadah selain Allah, mengikuti hawa nafsu di dalam diri kita ini. Kita ikuti terus hawa nafsu di dalam diri kita ini. Kita zalim terus kepada Allah, ya, jauh kepada Allah. Tapi kalau Allah sudah memberikan hidayah, petunjuk, itu suka-suka Allah. Tapi kalau Allah menyesatkan, kita tidak bisa minta pertolongan siapapun, walaupun kepada ulama ampuh,
kepada ustadz yang ahli kitab, kepada orang-orang pintar, kepada dukun yang ampuh sekalipun kita tidak bisa minta pertolongan kecuali Allah sendiri yang menolongnya. Ya, iya karena butuh wa iya karena stain, iya karena butuh wa ya Allah, hanya kepadamu, hanya Allah kepada menyembah, hanya kepadamu ya Allah minta pertolongan. Yakin, ya, ojo setengah-setengah bahwa Allah itu ilahun wahid, ada di luar dan di dalam diri kita. Harus kita imani, kita rasakan bahwa di dalam diri kita ini ada ilahun wahid. Kalau tidak ada Allah, kalau kita tidak ada berarti kita zalim kepada Allah. Selama ini kita itu merasa bahwa kita yang bisa beribadah, bisa ngomong baca begini ya, bisa memberi ilmu kepada orang lain, padahal tanpa Allah kita tidak bisa sahabat-sahabat yang dimana. Jangan sekali-kali merampas haknya Allah. Allah tahu, ya, Allah itu meliputi zahir batin awake dhewe kabeh. Allah itu meliputi segala sesuatu yang kita tidak tahu, ya. Artinya kita jangan merasa kita alim, jangan merasa kita habis Quran, jangan merasa kita pintar kitab, jangan merasa kita yang mempunyai ilmu. Ternyata Allah lah yang menghendakinya, yang menitipkan nurun amanah kepada kita semua. Makanya kita wajib bersyukur, wajib matur suwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ketemui niat kita ibadah, sholat, maca Quran, kerja, dan niati